Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan. Ini setiap hati kami Tuhan. Kami mau datang sujud menyembah kepadamu Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Sujud di altar. Dan bebaskanku, Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ini setiap pengakuan kami Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa
saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi Tuhan, ini hati kami bawa ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur sebab Tuhan baik. Ini hati kami Tuhan, ini pujian kami Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan nama-Mu yang disenangkan Tuhan, biar nama-Mu yang ditinggikan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami naikkan syukur di pagi hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Shalom keluarga besar HCC, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini. Saya bersuka cita bisa menjumpai Bapak Ibu lewat edisi Saat Teduh pagi hari ini. Saya berdoa saudara sehat, diberkati Tuhan, bahagia bersama dengan keluarga dan semakin setia dengan Tuhan. Pagi ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua satu dalam doa. Kita berdoa. Bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, bersyukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan pribadi kami. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati. Kami percaya semuanya karena kasih karunia Tuhan. Dan saat ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus urapi kami semua, sehingga benar-benar firman Tuhan yang kami dengarkan pagi hari ini memberkati kami, menguatkan iman kami, meneguhkan iman kami, sehingga benar-benar kami bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Urapi kami semua Roh Kudus, dan kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini terdapat di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-21. 1 Petrus 2 ayat yang ke-21, firman Tuhan berkata, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Tema kita pagi hari ini teladan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, arti dari kata teladan adalah sesuatu yang patut ditiru atau dicontohi. Itu berbicara tentang perbuatan dan kelakuan, sifat dan lain-lain. Pagi ini kita akan belajar dari pribadi Yesus, teladan seperti apa yang patut kita tiru dan kita contohi. Kalau kita mau jujur pagi hari ini saudaraku, ada begitu banyak orang yang mengikuti Yesus. Lebih tertarik pada mujizatnya, lebih tertarik pada berkat-berkatnya, lebih tertarik pada karunia-Nya dibanding kepribadiannya atau karakternya. Bagi pribadi saya, karakter ilahi yang ada di dalam diri kita itu jauh lebih penting dibanding karunia. Sekali lagi saya mau katakan, karakter ilahi yang ada di dalam diri kita itu jauh lebih penting dibanding karunia. Mengapa saudaraku? Saya mau katakan pagi hari ini, karunia itu bisa hilang dan pergi. Kalau saudara lihat di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-8, di mana firman Tuhan berkata, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, bahkan pengetahuan akan lenyap, tetapi karakter akan membawa kita pada kekekalan. Karakter akan menunjukkan identitas kita. Karakter akan menentukan bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan dan sesama.
Saya ingin mengajak kita semua untuk melihat firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, di mana firman Tuhan berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib memiliki arti harus dilakukan dan dilaksanakan. Kalau kita mengatakan bahwa kita ada di dalam Dia, seharusnya sikap dan perilaku kita harus serupa dengan Dia. Pagi hari ini kita akan belajar teladan seperti apa yang patut kita tiru dari pribadi Yesus. Poin pertama yang ingin saya share buat kita semua, kalau saudara lihat di dalam Filipi 2 ayat yang keempat dan 6, firman Tuhan berkata, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingannya orang lain juga, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Poin pertama yang ingin saya bagikan buat kita semua di edisi Saat Teduh pagi hari ini, hal yang pertama bahwa Yesus memikirkan orang lain, bukan hanya dirinya sendiri. Tahu saudara bahwa salah satu tanda kedewasaan rohani di mana kita tidak hidup hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi kita juga memikirkan kehidupan orang lain, di mana kita berpikir membawa orang lain bisa masuk dalam sebuah pengenalan akan Tuhan yang benar. Ini poin pertama. Poin yang kedua yang ingin saya share buat kita semua, saudara bisa lihat di dalam Filipi 2 ayat yang ke-7, di mana Yesus mempunyai hati seorang hamba yang rela melayani. Dari pribadi Yesus kita belajar, kalau Yesus saja sebagai Tuhan mau datang ke dunia ini dan melayani, mengapa kita harus menjadi Tuhan bagi orang lain? Mari kita belajar untuk memiliki hati seperti Yesus, di mana kita mau turun ke bawah untuk melayani orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga yang kita mau belajar dari pribadi Yesus, saudara bisa lihat di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8, di mana Yesus punya hati yang rela berkorban untuk keselamatan dan kebaikan orang lain. Kalau kita mau jujur, ketika kita melihat salib, kita akan melihat kerelaan untuk berkorban. Hari ini kita belajar dari pribadi Yesus, di mana Dia mau berkorban buat kehidupan pribadi kita, untuk keselamatan kita, untuk kebaikan kita. Pagi hari ini, mari kita mau belajar untuk berkorban buat orang lain, untuk keselamatan orang lain, untuk kebaikan orang lain, sehingga kita bisa melihat ada sebuah perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan pribadi orang tersebut lewat pengorbanan yang kita lakukan. Poin yang keempat, yang terakhir yang ingin saya share buat kita semua, saudara bisa lihat di dalam Filipi 2 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11, di mana setiap hal yang Yesus kerjakan, Yesus selalu memuliakan Allah Bapa. Pagi hari ini, segala sesuatu yang kita kerjakan, fokus kita untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, segala sesuatu yang kita kerjakan, fokus kita untuk kemuliaan Tuhan. Saya percaya kalau fokus kita untuk kemuliaan Tuhan, kita akan melihat di mana akan ada orang-orang yang bertekuk lutut dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini firman Tuhan yang bisa saya share pagi hari ini. Saya berdoa biarlah firman Tuhan yang sangat sederhana ini memberkati kita semua, menguatkan kita semua, bahkan meneguhkan iman kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan yang sangat sederhana yang kami dengarkan pagi hari ini. Roh Kudus, materaikan firman Tuhan ini dan mampukan kami di dalam kelemahan kami untuk melakukan setiap firman Tuhan yang kami dengarkan pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk setiap teladan yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan pribadi kami. Biarlah melalui hidup kami, orang akan melihat Kristus yang hidup di dalam hidup kami. Bersyukur untuk pagi hari ini, bersyukur untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.